Oke. Lalu mencuci tangan itu satu yang dilakukan apa disebutkan? Berarti ngomong. Saya akan mencuci tangan. Oke. Setelah itu lagi nomor 6. Saya akan bertanya. Bertanya apakah pasien mengalami saat bekerja. Ini udah mulai anamnesis kan? Ini pertanyaan ini berarti disebutkan apa dilakukan? Disebutkan. Berarti kalian nggak usah ngomong. Saya bertanya apakah pasien itu ulang lagi. Nggak usah langsung. Bapak Ibu mengalami sesak nggak saat bekerja? Nanti ada jawaban kan? Nanti disediakan untuk kertas kosong sama pulpen untuk kalian mencatat. Ya, jadi kalian nggak usah nanti tadi apa aja ya, iya ya, gitu. Jadi kalian catat. Ya, yang mana sak positif. Ya, jadi kertas kalian itu singkat-singkat aja, nggak usah rapi-rapi. Itu nanti dikumpulkan lagi, nggak boleh dibawa keluar si kertasnya. Tapi ya udah ditinggalkan aja. Tapi jangan bagus-bagus sekali tulisan. Nanti kalian bisa jawab, bisa membacanya ya. Sesak. Terus ini, apakah Bapak mengalami berdebar-debar? Lalu yang ke-8, apakah Bapak mengalami rasa mudah lelah? Kira-kira Bapak akhir-akhir ini lebih suka hawa dingin apa hawa panas? Lalu yang nomor 10, Bapak mengalami keringat berlebihan nggak ya? Terus ada mengalami gugup. Nah ini pokoknya kalian tanyakan, tidak usah disebutkan lagi bertanya apakah pasien suka panas dingin. Terus kalian ulang lagi, jangan ya, biar cepat. Oke. Bertanya apakah mengalami gangguan psikologis juga nggak apa-apa. Tanya aja kayak ini kan tilik ya. Kalau kalian dalam praktek sehari-hari, mungkin kalian udah bisa menilai ada sesuatu yang bisa kalian nilai tanpa harus kalian tanyakan. Tapi ini kan tilik, jadi kalau kalian skip 0 nilainya. Jadi udah tanya aja, ada gangguan psikologis gak akhir-akhir ini? Tanyain aja secara gamblang gitu, nggak usah pikirin kok kayak aneh sih dok nanya kayak gitu. Ini kan checklist. Jadi kalian lakukan atau tidak lakukan, lakukannya benar apa salah gitu, ngerti ya? Oke. Terus nomor 15 bertanya, tanya nih, Bapak Ibu suka bolak-balik meriksa pintu nggak? Apakah kayak udah dikunci belum ya? Ada rasa keraguan-raguan atau keran air yang tadinya udah dimatikan tapi ngecek berkali-kali atau lampu udah dimatikan belum ya? Nah ini, oke. Terus udah selesai anamnesis, lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya pertama pemeriksaan tanda vital, ya, tanda vital. Nah, tanda vital ini kalian langsung aja. Saya kan melakukan pemeriksaan tanda vital. Yang pertama adalah pemeriksaan apa dulu tanda vital? Ya, tekanan darah dulu biasanya. Tekanan darah dulu. Udah, pokoknya kalian action aja. Bagaimana kalian akan melakukan pemeriksaan tanda vital? Seharusnya nanti pengujinya udah langsung memberikan jawaban tanpa kalian selesaikan tanda vitalnya. Selagi belum menyelesaikan tanda vital, lakukan aja, berlaga aja seolah-olah kalian lagi memeriksa tanda vital sampai si pengujinya nyelak hasilnya ini. Oke, lanjut melakukan pemeriksaan fisik secara berurutan dari atas ke bawah. Ini kalian lakukan apa kalian sebutkan? Berarti disebut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari atas ke bawah secara berurutan. Yang pertama saya akan memeriksa apakah terdapat penonjolan mata dengan inspeksi dari samping, dan melakukan pemeriksaan kelopak mata tertinggal dengan inspeksi dari depan. Sambil action, samping lah kalian, nengok ke depan, nengok lagi, ngerti? Ya, sambil melakukan. Oke, lalu yang nomor 18, melakukan pemeriksaan inspeksi pada leher. Ini dilakukan apa? Ini dilakukan apa? Disebutkan. Itu teman-teman yang telat itu saya nggak akan ngulang ya, dan pokoknya harus bisa ya, awas ya. Kalau nggak bisa, saya sudah meluangkan waktu ini ke sini. Ini saya nggak tahu sebenarnya kayak gini tuh boleh apa nggak, makanya saya nggak ngasih di grup, ngerti? Tapi memang saya minta izin sama dokter Vivi untuk merevisi tiliknya. Tapi saya nggak tahu ini masuk apa enggak. Saya minta izin sama dokter Vivi untuk merevisi tiliknya karena kalian banyak nanya gitu, dan nggak sempat nanya. Kayak bilang aja kalian nggak sempat nanya sama dokter Vivi karena waktu kemarin itu kan habis latihan, langsung keluar kan gitu.
Oke. Pemeriksaan inspeksi pada leher dilakukan dari depan pasien. Sebutkan ya. Meminta pasien mengangkat dagu sedikit dan inspeksi dilakukan dengan pencahayaan yang cukup. Bila tampak benjolan, meminta pasien untuk gerakan menelan. Ya. Jadi ini kan ada bila tampak benjolan, minta pasien untuk gerakan menelan. Nah, ini kan ada permintaan kalian ke pasien kan? Itu tetap disebutkan. Terus ngomong, Bu, Pak, coba gerakan menelan. Menelan. Baru. Ya. Lalu ini kan kalian inspeksi nih. Oke. Inspeksi ini tetap kalian nilai apa yang mau kalian cari. Ya. Apa aja yang mau kalian cari? Catat baik-baik. Ini harusnya ada di modul kalian. Karena saya juga nyarinya di modul kalian ya, nggak yang dari mana-mana saya cari. Kalian nanya, saya akan melakukan inspeksi pada leher pasien. Saya melihat bagaimana kontur, relief, tekstur kulit maupun adanya benjolan pada leher. Oke. Kontur, relief, dan tekstur kulit maupun adanya benjolan pada leher. Nanti harusnya kalian akan diberikan jawaban sama penguji. Bisa itu foto, bisa itu foto klinis nih. Lihat nih apa hasilnya. Kalian ngomong nanti kalau lihat foto klinis, kalian ngomong, oh reliefnya gimana, konturnya gimana, ada benjolan nggak? Berarti kalian sendiri yang menginterpretasikannya. Ya, Oke nasional gitu kasih foto. Nengok sendiri foto ini apa? Tuh. Atau pengujinya yang sebutkan lihatnya gimana, konturnya gimana, ada benjolan apa enggak. Ngerti? Jadi semua yang inspeksi itu ada bisa dikasih foto klinis, bisa dikasih jawaban. Ya baik yang mata tadi juga sama mata. Mata tadi nyari apa? Nyari apa aja? Sama kalau tinggal kan bisa disebutkan setahun positif, retraction positif atau kalian dikasih foto klinis. Kalau kasih foto klinis berarti kalian yang sebutkan baik dari foto klinis maka mata tampak efoktalmus dan terdapat kelopak mata tertinggal bilateral. Kalau mata tertinggal bisa satu doang kan soalnya kan bisa dua-duanya kan. Nah, gitu. Ngomong kalian yang ngomong. Kalau dikasih foto kalian yang sebutkan. Tapi kalau pengujinya nyebutkan ya udah berarti itu jawabannya buat kalian. Ngerti? Karena tes nasional pun juga sama. Kalau inspeksi itu kadang kalian dikasih foto, kalian yang artikan itu namanya apa, sebutkan, oke? Lanjut, palpasi, melakukan pemeriksaan palpasi. Nih, kalian kan bilang akan melakukan pemeriksaan fisik secara berurutan dari atas ke bawah. Semuanya pasti akan lakukan inspeksi, palpasi, auskultasi, ya kan? Sama perkusi kan harusnya. Tapi yang nggak mungkin kan mata di auskultasi, ngapain? Ngerti kan? Jadi yang semuanya itu di otak kalian, kalau dari atas ke bawah kalian nggak bakalan skip, ya kan? Apapun itu kalian nggak bakalan skip karena langsung dari atas ke bawah. Jadi kalian udah tahu nih, oh mata tuh bisa diapain aja sih? Nah, gitu, ngerti kan? Ada nggak palpasi mata? Ada, makanya belum masuk blok aja kali ya. Ada palpasi mata, untuk tahu tekanan bola mata itu bisa pakai tangan. Iya, makanya bisa. Jadi makanya kalau kalian nanti udah jadi dokter, kalian nggak bakalan skip kalau kalian udah biasa melakukannya berurutan, serta tanda vital langsung dari atas ke bawah. Apa yang kalian cari? Jadi kalian nggak akan, jadi udah langsung logikanya jalan. Apalagi ya mata itu kan nggak hanya literate sama esophagus saja kan, ada nenis, konjungtivanya, bisa mau ngelihat ada tanda-tanda radang kah, ada tanda-tanda apa, sebenarnya banyak kan. Cuman ini kan yang namanya sama PF yang terarah untuk yang tiroid. Kalau misalnya kalian nanti, makanya saya nganjurin apapun itu dari atas ke bawah supaya logika kalian tuh gak bakalan lupa soalnya. Kalau kalian lupa, nengok aja muka penguji itu, apalagi itu kalau setelah mata, hidung, mulut, leher, kan gak
lupa jadinya kan. Kalau misalnya kalian ngapal, pasti kalian lupa. Oke. Terus infeksi leher, bukan infeksi leher udah, palpasi leher. Palpasi leher ini dilakukan apa disebutkan? Apa ditanyakan? Oke, berarti disebutkan. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada leher dengan memposisikan diri di belakang pasien. Lalu saya akan meraba daerah tiroid menggunakan 3 jari untuk memastikan ukuran, bentuk, nodular atau difus, konsistensi, nyeri tekan, dan simetris atau tidak, sambil meminta pasien melakukan gerakan menelan. Coba Pak telan. Nah, sambil ngelakuin tuh kalian, biar cepat. Jadi sambil ngomong sambil ngelakuin. Jangan ngomong dulu baru kalian lakuin, lama. Jadi sambil ngomong sambil ngelakuin, ya. Terus, lalu saya akan melakukan pengukuran luas permukaan kelenjar tiroid dengan menggunakan meteran. Misalnya gede nih, oh ya teraba, besar. Kalian meterin berapa senti? Meterin aja action pokoknya. Harusnya kalau memang nanti disediakan yang pasien yang benar-benar pasien standar yang benar-benar punya trauma, berarti kalian lakukan aja benar-benar berapa senti. Kecuali atau kalian pokoknya lakuin aja sampai nanti pengujinya akan nyebutin sendiri berapa senti. Kan kalian akan mengukur kan itu. Nanti pengujinya harusnya akan menyebutkan berapa senti kali berapa senti. Oke? Pokoknya action aja sampai pengujinya menyebutkan. Nih ya, kalau misalnya pokoknya kalian lakuin dulu sampai akhir kalian lakukan masih diam aja pengujinya. Kalian ngomong, maaf dok, apakah ada hasil untuk ukuran tiroidnya? Ngerti nggak? Atau misalnya dia ngantuk nih, ngelamun. Kalian udah inspeksi mata, udah nengok dari belakang, dari samping, dari depan. Masih diem aja, kita lihat nih, masih diem aja nih. Kalian ngomong, maaf dok, apakah ada hasil untuk mata pasien? Apakah ada hasil rilis untuk mata pasien? Oh iya. Karena tuh suka ngantuk, bener kan? Pengunjung suka lupa kadang, gitu. Udah dikasih soalnya sebenarnya, udah dikasih kalau ini nanti kalau mahasiswanya minta ini kasih ini, minta ini kasih ini. Kalau mereka diem ya udah kita diem kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah ngomong, udah action sampai selesai action kalian itu dia masih diem aja, kalian yang negur, maaf dokter, apakah ada hasilnya? Misalnya nanti ngomong misalnya benar-benar ada, sih ngomong data tidak ada, pasti ngomong pengujinya data tidak ada. Ya sudah berarti lanjut yang lain kalian. Karena bisa aja yang kalian lakuin emang nggak ada datanya. Gitu. Atau misalnya pengujian kesel karena kalian salah caranya. Paling nanti mereka ngomong, emang gitu caranya. Udah baru kalian perbaiki. Misalnya kalian nyadar kalau itu salah, kalau memang sampai akhir ternyata memang salah terus dan pengujinya jadi nggak mengasih datanya, ya sudah bawa alam itu berarti kalian, ya berarti salah cara kalian. Nanti, ya, oke. Palpasi, udah terus tuh melakukan auskultasi pada tiroid. Dan ambil stetoskop, saya akan melakukan auskultasi pada tiroid pasien. Pokoknya action aja sampai nanti pengujinya akan hilang. Kalau memang ada bruit apa enggak. Lalu habis leher apa lagi? Tangan ya. Melakukan palpasi pada telapak tangan pasien untuk mengetahui apakah tangan pasien panas dan basah. Oke. Ngomong sambil lakukan. Panas atau basahnya ini pokoknya setelah kalian lakukan harusnya ada data dari penguji. Lalu melakukan pemeriksaan tremor dengan meminta pasien melentakkan kedua tangan ke depan dan meletakkan kertas di atas tangan dan menilai ada tidaknya hiperkinesis pada pasien selama menjalani pemeriksaan. Oke, ini kan lakukan ya. Saya akan langsung. Kalian lakukan berarti langsung sebutkan sambil melakukan. Misalkan tanda tangan. Saya akan meminta pasien untuk meletakkan kedua tangan Pak ke depan. Lalu saya akan meletakkan kertas di atasnya, taruh dan menilai apakah terdapat tremor halus pada pasien atau tidak. Ya, nanti harusnya ada data dari penguji. Oke. Lalu saya juga akan menilai ada tidaknya hiperkinesis pada pasien selama menjalani pemeriksaan. Udah ngomong aja itu, harusnya nanti penguji ngomong hiperkinesis tidak ditemukan atau iya ditemukan.
Itu kan ada skornya semua kan? Catat ya. Oke. Lalu 23 meminta kesediaan pasien untuk melakukan pemeriksaan EKG. Ini sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang ditanyakan? Tanyakan kan, karena meminta kesediaan pasien kan. Jadi ngomong, izin Bapak, ini untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan rekam jantung. Ngomongnya rekam jantung, nggak usah EKG, nggak ngerti orang EKG ya, rekam jantung ya. Karena saya harus melihat ada gangguan jantung atau tidak pada Bapak. Bersedia nggak? Ngomong aja, bersedia nggak? Saya bilang, ya bersedia. Nanti harusnya kemudian sudah tahu hasil EKG, langsung ngomong EKG-nya apa. Terserah dia mau ngasih hasil EKG sebulat-bulat itu atau mau nyebutin aja EKG-nya normal apa enggak. Ya, oke. Oke, lalu sekarang interpretasinya. Pertama, menentukan grade pembesaran tiroid. Tahu ya grade 1, 2, 3, 4 itu ya. Lalu menentukan status klinis fungsi tiroid dengan menggunakan indeks WAN. Tadi kan sebenarnya sudah nyatet kan? Nyatet, itu nanti kalian hitung. Pelan-pelan aja hitungnya. Kabar-kabar ya. Hitung pelan-pelan berapa, kalian bilang indeks WAN pasien ini sekian. Artinya apa? Sampaikan kepada penguji. Ya. Jadi ini yang nomor ini sampaikan kepada penguji, bukan ngomong ke Bapak indeks WAN Bapak ini ya. Mereka mana paham indeks WAN-nya berapa. Ya. Justru kalau kalian ngomong kayak gitu kalian nggak profesional. Nanti ada stationary profesional yang lagi di bawah. Lalu yang selanjutnya indeks Newcastle. Kalian jabarin, kalian hitung pelan-pelan, sebutkan berapa, sampaikan pada penguji artinya apa, kesannya apa, paham? Di situ baru kalian menunjukkan sikap profesionalisme. Kalian ngomong misalnya ini hipertiroid ya, yang sama pasien. Hipertiroid ini SKDI berapa? Bukan, SKDI berapa? Hipertiroid 3A. Berarti bukan 4. Kalau 3A itu berarti kan tidak selesai di kalian. Ngerti? Hipotiroid berapa? 2. Bahkan tiroid itu cuma penanganan, cuma virus awal aja bahkan kan. Berarti kalian itu pada tiroid ini kalian memang hanya sampai tahu oh ini ada kecenderungan ke arah tiroid atau enggak. Ini arahnya ke hipertiroid atau hipotiroid. Udah. Habis itu kalian ngomong jangan kepada pasien. Baik Pak, Bu, pada pemeriksaan yang saya lakukan, Bapak atau Ibu ada mengalami gangguan tiroid, kemungkinan mengalami gangguan tiroid. Untuk itu saya akan rujuk Bapak Ibu ke dokter spesialis penyakit dalam untuk penanganan lebih lanjut dan pemeriksaan lab. Oke? Nah itulah sikap profesionalisme kita. Kita udah tahu tiroid nih, nggak usah tahu sampai akhir, sampai ngasih PTU segala macam. Enggak, kita nggak sampai situ. Tapi kita harus tahu emang obatnya ini apa, pada saat steroid kita harus ngapain. Karena steroid kan dia pasti ke IGD kan. Ya, ngerti? Itu sikap profesionalisme. Kita akan rujuk pasiennya ke dokter dalam. Ya, terima kasih. Salam, cuci tangan. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira ini yang sudah kalian hafalin, ada nggak yang mau ditanyain yang nggak ada atau mungkin ada yang kurang dari indeks WAN sama Newcastle? Misalnya nih dok, kan kita ada nentuin grade. Nah grade itu kan kita ngakuin, kita kan cuma inspeksi kan dok, itu kan kita sebutin. Nah itu kalau misalnya pasiennya itu kan belum tentu yang patologisnya kan, bisa jadi pasiennya dalam keadaan normal, itu berarti kita tanyain sama penguji. Nanti di waktu kalian palpasi, inspeksi kan nanti ada 2, langsung disebutkan hasilnya atau dikasih foto klinis. Yang grade dok? Iya, grade itu kan dia visible, palpable gitu kan. Nah, ini kalau misalnya inspeksinya kalian liatin foto udah segini, itu artinya apa? Nampak kan? Ya kan? Nampak kan berarti, ya kan? Yang paling tinggi kan? Oke. Kalau misalnya di sini pengujinya ngasih foto yang nggak kelihatan apa-apa. Kalau misalnya kita tanya pada posisi, kan dia ada yang poin 2 kan ketika posisi biasa sama mengadah. Ini kan kalian disuruh mengadah. Pokoknya lihat aja foto klinisnya atau nanti akan disebutkan. Tenang aja, yang bikin soalnya juga dokter, jadi ngerti. Tenang aja. Kalaupun ada foto klinisnya,
Nanti foto berita kan yang lihat ini memang ada apa enggak. Bukan Ya leher kan? dong ya? Bukan di leher dong kan berarti. Apa maksudnya? Takutnya kayak cuman potongan Leher kedua. ya leher dong. Kayak cuma. Kenapa memangnya kan kalau misalnya angkat daun kelihatan sampai sini. Ini harusnya kalian tenang aja karena yang bikin soalnya juga dokter, jadi tahu. Jadi harusnya tahu, ya harusnya nggak susah, nggak sesusah itu harusnya. Lebih susah lagi nanti kalian kalau udah bener jadi dokter, ini grade berapa ya? Nah itu baru kalian lebih susah lagi tuh. Mana lupa lagi kan kalian satu yang mana, mau dua yang mana kan? Bentar ya Pak, dengar dulu kan di Google pasti kalian atau buka catatan dokter pipi kalian kan nanti tuh. Ya apa? Kalau tadi dokter contohin yang bagian palpasi telapak tangan itu kan dokter sebutin suruh pasien lakuin terus sebutin lagi dong misalnya kayak melakukan palpasi yang itu dong hiperkinesis kan dokter bilang melakukan hiperkinesis meminta pasien angkat tangan suruh pasien angkat tangan terus meletakkan kertas baru dokter meletakkan kertas. Kalau misalnya kita sebutkan tiliknya sekaligus dulu baru diminta pasien mati boleh? Boleh aja tapi itu lama sebenarnya. Menurut saya nggak usah disebutkan tilik itu, tilik yang kalian kerjakan itu harus kerjakan sambil ucapkan. Jadi mempersingkat waktu. Dulu saya OSC tilik ini tuh 7 menit, karena 10 menit udah kayak mau mati. 7 menit loh. Ya makanya memang cepat-cepat itu. Jadi mikir kita tuh gimana caranya bisa cepat, tapi efektif waktu 7 menit. Latihannya tuh pakai timer. Sambil ngomong, sambil ngelakuin, yang penting kan kesebut. Setelah mau nggak denger, mau gimana, penting kan kesebut kan, karena kan itu iya tidak. Kalau itu tuh nggak ada 0, 1, 2, 3, iya atau tidak. Kalau tidak berarti langsung nggak lulus, langsung ujian ulang, langsung remedial. Itu harusnya kalau tilik itu harusnya iya tidak. Kalau menurut saya ya, karena itu membentuk habit kalian supaya nggak ada yang skip. Apa tadi? Tadi kan itu kalau misalnya hipertiroid itu kan tadi 3A otomatis kita hanya bisa memberikan rujukan kepada pemeriksaan lanjutan ya kan dok. Kalau misalnya hipotiroid bagaimana dok? Ya kan 2, apalagi 2. Jadi nanti kita ngomong nggak mana? Iya. Menurutmu kalau kompetensi 2 itu akan sembuh di kamu nggak pasiennya? Iya, itu kan ketika profesional mau sendiri. Kan profesional itu mau sendiri kan bahwa ini bukan kompetensiku, sehingga aku akan refer ke yang lebih ahli. Udah. Steroid itu apa? 3B ya? 3A. 3B kan ada gawat darurat kan? Iya, 3B kan? DM aja nggak semuanya sama itu kan? Oke? Apalagi udah? Ada yang nanya lagi? Udah, ini ikutin aja. Kalau masuk ikutin aja. Hipotiroid atau hipertiroid sama-sama ini sih. Kan emang pasti kan kalau udah kalian curiga, ini kan UN sama Newcastle kan cuman ini ke arah tiroid apa enggak, ke arah hiper atau enggak kan? Ya kan? Cuman 2 itu kan. Kalau misalnya ternyata memang iya ke arah situ berarti kan harus dirujuk. Ya udah itu aja intinya. Karena kan ini kalian di mana nih nggak tahu, misalnya kalau kalian ini nggak mungkin pasien ke IGD itu pasien hipertiroid biasa-biasa, pasti udah krisis kalau ke IGD. Coba kalian pikir center ya, kalian kan dokter umum, kalau nggak di puskesmas klinik mana IGD kan? Nggak mungkin kalian di poli kan? Kecuali poli umum sama aja kayak klinik ya kan? Nah kalau ke klinik apakah ada misalnya lab sampai TSH, FT4? Nggak ada kan? Makanya itu yang kalian pikirin, di puskesmas mana ada. Jadi itu kenapa kalian harus rujuk, karena untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah nanti ada hasilnya nih, pasiennya lalu misalnya mau nanya tentang kalian udah punya kalian udah punya basic ilmu, kalian bisa jelasin, oh iya benar, ini ternyata hipertiroid gitu. TSH-nya rendah, FT4-nya tinggi. Tuh kan, makanya kenapa kalian tetap harus pelajari. Bukan langsung udah gak mentang-mentang dirujuk jadi nggak mau tahu mau TSH-nya kayak apa, kayak FT4-nya gimana, kayak T3-nya gimana, nggak gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Apa? Dok, pertanyaannya kan di infeksi ini kan dok ada tanda kan dok, dan ini berhubungan dengan pemeriksaan. Jadi setelah pemeriksaan itu dicatat juga ya dok, atau diingetin saja? Kan saya bilang nanti disediakan
kertas. Terserah kalian, kalau memang kalian tidak nyaman mencatat, langsung ingat, ya nggak usah. Nggak apa-apa, itu kan untuk mempermudah. Kalau di OSCE nasional kalian memang dikasih kertas sama pulpen untuk nyatat anamnesisnya, kalau mau catat, kalau nggak mau, dan memang itu nggak boleh dibawa pulang, harus di sini. Karena itu kalian suruh keluar kan, langsung pulang kan, soalnya gantian sama yang lain kan, gitu. Jadi contekan soalnya, kalau nggak tahu nanti yang belum masuk tahu kasusnya jadinya. Gitu. Kalau lebih nyaman langsung diingat silakan, tapi memang ada pulpen sama kertas untuk mempermudah supaya kalian nggak ngitungnya nggak lama gitu. Oke, apa lagi? Lanjut. Jadi saya cuman memperbaiki tilik yang ini dan DM pelaksanaan yang tiba-tiba, yang lainnya tetap sama. Tetap hafalin aja yang kalau memang yang point of care gitulah. Kayaknya nggak ada yang harus diganti. Kalau point of care-nya udah oke, insulin terapi udah oke, kalau yang dokter buta aja juga udah oke. Jadi hafalin aja. Udah? Apa lagi? Ya. Dan tadi kan ada pemeriksaan tanda gitu, misalnya dapatlah gontor, ternyata positif, itu langsung dicatat baru atau kita lakukan pemeriksaan selanjutnya? Terserah. Pokoknya dikasih waktu, kamu harus cukup waktunya. Boleh, nggak apa-apa. Nyatet aja, kan itu nanti ditaruh di meja. Kamu catat, positif. Mau langsung kamu anti positif, oh gue positif, aku ingat tuh positif 3, boleh, terserah kamu. Terserah, nggak apa. Ya, periksa, catat boleh, nggak apa-apa. Kan itu untuk mempermudah, artinya lakukanlah, terserah. Pokoknya tilik ini nggak boleh di skip karena kan di skor. Rasanya kemungkinan ada 2. Udah cepat. Ada 2. Tapi nggak usah GR kalian. 2 itu kan kalian udah pernah kan kemarin yang itu kan bisa banyak yang ditanyain. Iya, nggak apa-apa. Jadi hafalinlah semuanya. Karena ini kan ada masih semua di MCQ, ya nggak? Kalau kalian ngapal ini aja, karena udah enak banget MCQ, kalian ingat karena udah OSCE itu juga, itu lagi ya kan? Kan OSCE aja kalian yang belajar sendiri gitu karena patologi anatomi kan. Nah, enak. Udah langsung. Kalian nggak usah ngapal. Kalau kalian ngapal ini, kalian nggak usah ngapal indeks Wine sama Newcastle lagi, udah langsung hafal. Udah ubah semua nih. Kalau ikutin tilik yang dulu sebelumnya kan banyak yang nggak ada kan, ya kan? Kalau ini kan udah sekaligus, nah kan? Dengan lapangnya aja ini sekian, udah berarti MCQ kalian udah pasti bisa, pasti udah pasti bisa, ya kan? Harus bisa. Ini soalnya kan blok sistem pertama kalian kan. Nah kalau untuk ngerjain MCQ itu butuh critical thinking lah. Kalau ngerjain MCQ, tapi kalau ngerjain ini kan enggak. Pokoknya ini saya kasih saran ya, kalau untuk ngerjain OSCE ataupun ngerjain MCQ yang soalnya panjang, baca dulu pertanyaannya, baru kalian baca kasusnya. Jadi kalian baca dulu bagaimana tata laksana pasien ini. Oh, nyari tata laksana nih. Kalau kalian nyari tata laksana berarti harus tahu apa? Diagnosisnya kan? Berarti bacalah dan cari diagnosisnya apa. Jadi kalian nggak bacain lagi. Apa ya tadi? Jadi diagnosisnya apa? Baca lagi dari awal kan? Ya kan? Lama nggak kayak gitu? Lama kan? Gitu juga oke. Kalian baca dulu, kalian scanning dulu pertanyaan apa, dimintanya misalnya anamnesis PF. Anamnesis PF interpretasi hasil. Wah, ini oke. Apa nih? Apalagi ya? Apa nih soalnya? Baru baca soalnya. Baca benar-benar soalnya. Oh ini. Baru kalian lakukan. Itu tips. Saya dulu waktu UKMPD juga gitu. Baca dulu soalnya, baru baca yang keterangan, skenario-nya. Jadi udah tahu apa yang dilakukan. Ya. Oke, udah ada lagi? Yalah mudah ini. Udah enak ini. Ada semua loh ini. Apa ini aja? Apa yang mana? Apa ini aja MCQ kalau ada nanya-nanya hipertiroid udah bisa harusnya. Tadi taruh mana? Satu lagi. Oh ini ya.
Oke, sekarang ini pelaksanaan DM tipe 2 pada komplikasi. Nah, kenapa saya ubah?